Di sini kita berjumpa lagi di Lumbung Pustaka. Saya akan menyapa teman-teman pustaka. Terima kasih sudah mampir di channel kami yaitu Lumbung Pustaka, di mana kita akan belajar bersama-sama. Pada video ini kita akan belajar terkait dengan materi integritas. Nah, materi integritas ini salah satu materi yang kemarin ketika tahun 2019 menjadi materi baru dalam ujian CPNS di tingkat SKD. Ini dimunculkan dalam kategori yaitu TWK ya kemarin. Nah, ini kita belum tahu apakah di tahun 2021 materi ini akan digunakan lagi. Tetapi alangkah baiknya kita mempersiapkan diri dengan mempelajarinya, sehingga persiapan kita itu akan semakin matang. Percayalah bahwa setiap persiapan itu tidak ada yang sia-sia. Oke, langsung kita mulai saja. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan bagi yang sudah, kami ucapkan terima kasih. Oke, lanjut kita mulai dengan soal nomor 1 ya. Pegawai merupakan komponen dalam institusi negara yang ditinjau untuk menjaga marwah dan integritas lembaga. Komponen tersebut termasuk dalam A. Komponen internal, B. Komponen eksternal, C. Komponen ekspier, D. Komponen koreksi, atau E. Komponen struktural. Komponen yang ada di sini itu yang dibicarakan adalah pegawainya. Nah, pegawai ini termasuk dalam komponen internal. Jawabannya yang A. Meskipun jawabannya yang A, kita harus membedah beberapa hal. Pertama, ada kata marwah. Marwah ini memiliki pengertian sebagai kehormatan diri. Ini nanti akan muncul dalam beberapa soal-soal yang lain. Jadi teman-teman harus memahami maksudnya. Bisa diartikan sebagai kehormatan diri atau harga diri, juga bisa harga diri atau nama baik. Nama baik. Lalu di sini juga ada kata integritas. Apa tuh integritas itu? Nah, integritas ini dapat diartikan sebagai, ada dua ya, saya pisah. Untuk sebuah lembaga pemerintahan, integritas itu diartikan sebagai mutu dan juga wibawa. Nah, ini. Tetapi bagi seorang pribadi atau individu, integritas ini cenderung diartikan sebagai sebuah kejujuran. Apa yang diminta dengan kejujuran? Kejujuran itu yang diminta adalah pikirannya atau pikiran itu akan sama dengan ucapan, dan juga akan sama dengan tindakannya. Nah, ini yang dimaksud dengan kejujuran. Pikirannya, ucapannya, dan tindakannya sama. Ini hal yang sangat penting harus kita pahami. Makna dari kejujuran. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ya teman-teman. Perlunya transparansi kinerja agar terhindar dari konflik kepentingan dan cara terbaik untuk menghindar dari tindakan penyuapan merupakan kegiatan untuk membentuk A. Sistem anti korupsi, B. Budaya organisasi, C. Pengelolaan sumber daya manusia, D. Pengelolaan anggaran, E. Karakter pegawai instansi. Kita harus cek ya, di sini itu ada kata transparansi kinerja, menghindari konflik kepentingan, dan juga menghindari penyuapan. Ini termasuk budaya organisasi. Nah, ini yang paling penting. Tidak hanya untuk mencegah anti korupsi, tapi juga untuk menjaga integritas dari sebuah lembaga. Selain itu, yang dimaksud dengan lembaga berintegritas, ini ya, lembaga berintegritas itu memiliki 3 ciri. Ini teman-teman harus tahu juga, karena ini menjadi hal yang penting ya. Yang pertama adalah transparansi anggaran.
anggaran itu harus transparan ya. Sekarang kita bisa lihat bahwa semua anggaran kementerian itu orang-orang bisa melihatnya di webnya masing-masing. Bahkan dana desa itu pun anggarannya terbuka, dibuatkan sebuah banner, ditempelkan di tempat umum sehingga masyarakat dapat melihatnya. Itu bukti bahwa lembaga itu sedang menjaga integritasnya. Yang kedua yaitu menghindari konflik kepentingan. Nah, ini harus dihindari. Konflik kepentingan ini harus dihindari. Konflik kepentingan, misal seorang pejabat itu tidak boleh menjadi seorang pengusaha yang berkaitan dengan lembaganya. Ini nanti bisa konflik kepentingan. Hal-hal seperti itu harus dihindari. Sehingga ketika seseorang itu diterima sebagai ASN, biasanya akan ada sebuah perjanjian. Salah satunya adalah tidak boleh tergabung dalam partai politik. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk menghindari konflik kepentingan. Dan yang terakhir yaitu menghindari yang namanya penyalahgunaan wewenang. Nah, ini juga penting bahwa ketika menjadi seorang kepala itu tidak boleh sewenang-wenang kepada bawahannya dan juga kepada masyarakat. 3 hal ini jika dapat tercapai, maka lembaga itu akan termasuk lembaga yang memiliki integritas yang baik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Berikut ini yang bukan sebagai komponen untuk membangun sumber daya manusia dalam institusi agar memiliki integritas tinggi adalah ada kata bukan. Yang A. Promosi, B. Mutasi, C. Rekrutmen, atau E. Prestasi kinerja. Ini yang tidak ada hubungan dengan integritas itu adalah seminar. D. Yang seminar ini tujuannya bukan untuk membuat integritas, tapi untuk meningkatkan kemampuan, ya, meningkatkan kemampuan dan juga untuk meningkatkan yang namanya profesionalitas. Nah, biasanya ini berupa 2 hal. Pertama berupa kognitif. Ini berupa dengan kognitif ini berupa dengan apa? Pengetahuan. Nah, pengetahuan atau teori ya. Sedangkan yang kedua itu berupa psikomotorik. Psikomotorik ini berupa keterampilan. Nah, kalau yang namanya seminar itu biasanya untuk meningkatkan itu pengetahuan secara teori dan juga kemampuan secara keterampilan. Tidak ada hubungannya dengan meningkatkan komponen integritas. Seperti itu ya teman-teman. Soal nomor 4. Pelaksanaan tugas pegawai dalam melayani harus dilandaskan pada perilaku transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Merupakan pengertian dari A. Integritas internal, B. Integritas eksternal, C. Integritas proporsional, D. Integritas konseptual, atau E. Integritas struktural. Ini jawabannya adalah yaitu integritas eksternal. Kenapa eksternal? Karena ini berhubungan dengan orang lain atau orang di luar lembaganya. Sedangkan pengertian integritas yang lain itu dapat teman-teman cari di sini ya. Karena nanti kalau saya terangkan susah dalam menyederhanakan pengertiannya. Jadi alangkah baiknya teman-teman bisa searching di Google dengan judul seperti ini, integritas KPK gitu aja, kpk.go.id kalau nggak salah. Nah, di sana karena lembaga Indonesia yang paling banyak menyita waktu meneliti tentang integritas itu adalah KPK. Jadi teman-teman bisa main-main ke websitenya KPK, teman-teman bisa baca-baca literatur tentang integritas di sana untuk menguatkan pemahamannya. Oke. Soal nomor 5.
survei terhadap institusi perlu dilakukan untuk menjamin kinerja pegawai, bahkan lembaga tersebut secara internal maupun eksternal. Manfaat lain perlunya survei integritas pegawai adalah A. Sebagai kontrol kinerja pegawai dalam institusi, B. Sebagai pembentuk karakter yang ingin dicapai oleh institusi terhadap pegawai, D. Menjadi modal perencanaan pembangunan sumber daya manusia, D. Menjadi bahan evaluasi kerja untuk menghindari tindakan korupsi, E. Menjadi tanggung jawab institusi untuk menjaga muruah. Muruah sudah kita bahas ya, yaitu mutu atau nama baik atau wibawa dari sebuah lembaga. Ini jawabannya yang D, yaitu menjadi bahan evaluasi kerja untuk menghindari tindakan korupsi. Kenapa yang D? Ingat, pengertian korupsi itu artinya adalah rusak. Kalau koruptor artinya adalah perusak, bukan pencuri tapi perusak. Sehingga tujuan diadakan survei integritas ini ya, ini tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan. Jadi sebelum rusak itu dapat dicegah dengan adanya survei. Ya, mencegah yang namanya korupsi atau kerusakan. Dan setelah dicegah itu nanti akan ada yang namanya evaluasi, sehingga yang namanya bahan survei itu bisa digunakan sebagai evaluasi apa tindakan yang diambil. Nah, kalau terjadi korupsi berarti ya tindakannya diserahkan kepada KPK atau kejaksaan atau ke Polri misal. Tetapi ketika tidak ada korupsi, maka bisa ditingkatkan terkait dengan sistem integritasnya, misal membuat aturan tentang kejujuran dalam membuat laporan, misal dalam laporan harian atau dalam laporan apa, itu bisa ditingkatkan. Sehingga secara garis besar tujuan dari survei integritas itu adalah untuk menjaga agar sistemnya itu tidak rusak atau tidak korup. Nah, seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Oke, kita baca soal nomor 6 berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Aparatur daerah diatur dalam asas-asas berikut kecuali ya. Jadi kita bertumpu pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Yang A. Asas kepastian hukum, B. Asas proporsionalitas, C. Asas akuntabilitas, D. Asas kepentingan umum, atau E. Asas sektoral ya. Kecuali ya, di sini jebakannya adalah di aparatur daerah. Nah, kalau aparatur daerah itu tetap yang tidak ada atau yang kecuali adalah asas sektoral. Ini tidak ada. Yang ada adalah asas kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, kepentingan hukum, dan juga yang ini saya tambahkan di sini ya. Tertib, asas tertib penyelenggaraan negara. Lalu ada juga asas keterbukaan. Lalu ada juga asas profesionalitas. Ada juga asas efisiensi, dan juga terakhir ada asas efektivitas. Nah, inilah asas-asas yang ada pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Oke, soal nomor 7. Setiap pegawai harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memberikan informasi secara jujur, benar, dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat karena menganut asas A. Proporsionalitas, B. Efektivitas, C. Kepentingan umum, D. Keterbukaan,
tertib penyelenggaraan negara. Ada kata keterbukaan ya, keterbukaan informasi secara jujur dan benar dan tidak diskriminatif. Ini artinya tidak dibeda-bedakan ya, tidak dibeda-bedakan. Nah, keterbukaan informasi itu termasuk dalam asas yang D, yaitu asas keterbukaan. Seperti ini ya. Soal nomor 8, prinsip untuk mencegah tindakan korupsi perlu ditanamkan sejak dini. Kecuali sejak dini itu artinya bukan sejak kecil, tapi bisa juga saat dia sudah mahasiswa atau saat dia baru bekerja. Seperti itu ya, bukan berarti ini adalah anak TK gitu. Oke, kecuali yang mana? Yang A, akuntabilitas, B, kewajaran, C, transparansi, D, kontrol kebijakan. Ini semuanya sangat bagus jawabannya, tapi ada pertanyaan yang ada pengecualian tuh ya. Pertanyaan ini bisa dibilang cukup menjebak gitu ya. Oke. Ini yang kecuali itu adalah yang D, kritis. Kritis ini bukan prinsip untuk mencegah korupsi, karena kritis ini lebih kepada prinsip kontrol sosial. Nah, seperti ini. Kalau yang lainnya ini memang prinsip-prinsip untuk mencegah korupsi. Akuntabilitas itu artinya adalah tanggung jawab. Kewajaran artinya ya wajar jika menggunakan keuangan. Transparansi berarti ada pertanggungjawaban yang jelas dan dapat dilihat oleh semuanya. Ada kontrol kebijakan, berarti ada pengawasan terkait kebijakan yang diambil. Nah, seperti itu ya. Jika kritis itu lebih kepada kontrol sosial. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 9, sikap yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perilaku dikenal sebagai A, jujur, B, disiplin, C, tanggung jawab, D, adil, atau E, berani. Ini jawabannya adalah yang A, yaitu jujur. Kata-kata yang ada di sini ada persamaan pengetahuan, sama dengan perkataannya, dan sama dengan perilakunya. Ini juga bisa dikatakan sebagai integritas pribadi ya, karena integritas itu bisa dibilang mirip dengan yang namanya kejujuran. Di sini dapat kita lengkapi sebenarnya. Kalau dilengkapi akan menjadi seperti ini: sikap yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, perilaku, dan juga, nah di sini dan juga bersumber nilai-nilai moral. Nah, ini yang tepat. Ada lagi kata-kata sumbernya nilai-nilai moral. Jadi, apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan, dan apa yang dia tindakan itu sama dan semuanya berasal dari nilai-nilai moral yang baik. Seperti itu ya. Soal nomor 10, nilai-nilai berikut yang termasuk dalam nilai anti korupsi pada aspek etos kerja ya. Etos kerja adalah A, jujur, tanggung jawab, dan adil, B, tanggung jawab, peduli, dan mandiri, C, kerja keras, mandiri, dan sederhana, D, adil, berani, dan peduli, E, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Ini jawabannya adalah C, yaitu kerja keras, mandiri, dan sederhana. Ini teman-teman nanti kalau ingin tahu lebih dalam, teman-teman dapat mengunjungi websitenya KPK ya, kpk.go.id. Nanti teman-teman akan mendapatkan PDF tentang nilai-nilai integritas nasional. Di sana nanti ada 9 nilai. Nah, itu silahkan dipelajari. Nanti akan ada nilai-nilai ini, ada kerja keras, mandiri, sederhana, dan juga teman-temannya. Kalau saya jelaskan di sini nanti akan panjang sekali. Seperti itu ya. Oke, demikian untuk video kali ini. 10 soal dulu, nanti kita sambung dengan video berikutnya untuk soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 20. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menyaksikan.